dengan pandangan khas pohon-pohon palem yang kalian sering lihat di film-film Hollywood. Kalian pasti tahu kita lagi ada di mana sekarang. Welcome to another series of Kampung Indonesia in America. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games now. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games now. For most Indonesians, this is the gateway to America. Here you will find a lot of Indonesian grocery stores and also Indonesian restaurants. Welcome to LA. California adalah salah satu dari 50 states di Amerika dan terletak di bagian barat, sekitar 3.000 miles dari New York. Penerbangan dari New York ke Los Angeles adalah 6 jam. Ya, dan perbedaan waktu, time zone-nya itu 3 jam. Jadi LA sekarang kita jam 5:15 di New York sekarang udah 8:15 malam. Nah, ini salah satu dari kayak landmarknya LA. Mungkin kalian sering lihat orang-orang foto di IG-nya, Instagram. namanya LACMA ya, Museum of Modern Art. Nanti ini kalau malam-malam ada lampunya. Kita sekarang mau cobain makanan Indonesia, Warung Indonesia. dan kita akan ngomong sama Bapak Konsul Jenderal Indonesia di Los Angeles. Kita pengen cari tahu informasi tentang kampung Indonesia atau masyarakat Indonesia di Southern California. California is a big state, and we are now in Southern California. Dan Southern California itu including San Diego, Laguna, Malibu, Los Angeles, San Bernardino. Iya, nah itu tuh berjauhan, ternyata tuh yang the most orang yang ada, lampunya nyala. Kalau yang banyak orang Indonesianya itu, it's about 1 jam dari LA County, right? Inland Empire. Ya, itu Inland Empire, San Bernardino County. Dia tergantung traffic ya, macet banget kan kalau di sini. Tapi we will find out even more sama orang-orang lokal di sini, sama Bapak Konjen dan staffnya. So kalian ikutin terus, oke? Stay tune. Kita ada beberapa part Kampung Indonesia. Karena kita nggak mau wasting time jauh-jauh dari New York. Oke guys, kita lagi di depan KJRI, baru parkir mobil, kita masuk ke dalam, ikutin keseruan kita ya. This is Bridget. Manda, apa kabar? Hai Manda. Oh my god, good to see you. Lewi. And this is Lewi bangun. Lewi bangun. Bangun. Iya. Mari Jo. Mari Jo, kita di sini one of the reason sekali sal. Jadi ini Iya ampun, ini bajanya apa becak sih? becak. Oh my god, ini becak? Ini tempat sate. Nyate. Sate. Iya. Malam Sate Madura. Mereka belum pernah lihat orang bawa sate kan? Terus di sini ada memperkenalkan mengenai step-step ini pembatikan ya. Like that. Oh wow, keren. Oh, ada Terus di sini ada musolanya. musolanya dari keren ya guys, ada ininya, mapnya. Halo. Oh, Kak Fadli. Oh. Dia baku WS apa? Manda. Oh, orang Manado, Dang. Oh, iya yang itu. Nanti memang dari Manado? Iya, Manda orang Manado, Bridget orang Manado. Nah, maksudnya mau datang dari sana atau cuma? Oh no. Gede banget loh guys. Ada ruangan tunggunya. Ini bener-bener baru direnovasi by the way. Kita lagi di ruang tunggunya Bapak Konjen of LA. Kopi boleh Om? Iya. Iya, makasih Pak. Makasih Pak. Oh, makasih. Wih, keren. Ini kan bukan kopi tubruk, tapi kalau bahasa Inggris kopi tubruk apa? Kopi tubruk kan ya Pak? Ini Bang Kopi. Bang Kopi. Halo Mbak Kopi. Kajian pas ini. Oh, Bang Konjen yang buta.
terus Bridget. Bridget. Iya. Terima kasih loh Pak. Akreditasinya Pak saya Wawan. apa namanya working area-nya ya gitu ya. Itu ada di Southern California yang paling banyak orang Indonesianya, jumlahnya 55.000. Kira-kira Southern Nevada itu kayak Las Vegas, Utah, Colorado, Arizona, Hawaii, sama US territories in the Pacific gitu, kayak Taipan, Guam, sama American Samoa. Jadi jumlahnya kira-kira jumlah orang Indonesia di wilayah kerja saya sekitar 65.000 lah kira-kira. Oh my god, segitu banyaknya orang Indonesia di Yang paling Tapi di Southern California 55.000. 55.000, jadi yang di tempat lain cuma 10.000 gitu. Bapak yang paling banyak nggak? Dibanding konsulat jenderal yang lain, jumlah orang Indonesianya memang yang terbesar. How do you ini deal with Indonesian small business UMKM? Di sini banyak. Ada yang bisnisnya macam-macam lah. Restoran banyak. Di Southern California banyak. Mungkin ada 30-an lebih lah. Mungkin karena small medium juga ada beberapa yang bikin di rumah gitu, di perumahan. Jadi Itu Catering, termasuk serving, ada yang punya bengkel. Banyak lah bisnis insurance. Ada yang ekspor impor. Tapi kalau ekspor impor, kargo juga ada. Oh iya, kita hari Senin mau ke Empire, mau pengen tanya. Oh Empire itu dia one of the biggest importer, sama satu lagi apa? Jan's Food. Jan's. Takari. Takari. Oh jadi ada Itu 3. juga bisa. Ada banyak. Santan. Di New York kita punya 2 Indonesian store, terus di Jersey ada 1. Nah mereka tuh dapatnya dari California. Produk-produk Indonesia masuknya yang terbesar dari Port of LA. Sebelahnya Port of Long Beach. Nah, kalau UMKM dari Indonesia misalkan mau pengen jualan di sini, Oh, dengan more than happy kita fasilitasi. Kita di sini ada apa namanya, di bawah kita ada ITPC, koordinasi erat sama kita. Memang kantornya di sini. oh jadi untuk seluruh Amerika gitu. ITPC enggak, dia punya Oh ada 2. ada 2, yang satu di Chicago, satunya lagi di LA. Itu kita kan apa namanya memfasilitasi, memperkenalkan, connect mereka dengan potential buyer. Itu kan yang lebih penting kan itu kan. Terus mereka ngerti regulationsnya di sini, gimana dapat FDA, approvalnya dan sebagainya. Kita ada imigrasi kalau untuk masalah perlindungan untuk masalah paspor, visa, pelayanan masyarakat. Perbedaannya ada juga embassy kan? Oh, kalau embassy itu jurisdiction-nya itu seluruh Amerika. Cuman kalau di KJRI lebih fokusnya ke bidang ekonomi sama Pensosbud. Ini Bu Poppy ini koordinator fungsi Pensosbud, Pak Fadli konsulnya Pensosbud. Pensosbud itu penerangan sosial dan budaya. Saya selalu promote tentang Indonesia Incorporated. Jadi gimana kita pakai barang Indonesia, we buy from Indonesian business, we buy food from Indonesian restaurant. Umpamanya mobilnya rusak, datang ke bengkelnya orang Indonesia. Iya, Itu namanya supporting Indonesia. Indonesian business. Indonesia Incorporated. Itu yang selalu saya ceritakan dan saya harapkan untuk masyarakat untuk selalu melakukan itu gitu loh. Jadi Indonesian community di sini, Indonesian diaspora di sini solid, kompak dan bersatu. Karena memang yang penting tuh kita adalah promosi Indonesia bukan hanya buat orang Indonesia tapi buat orang Amerika. Iya benar. Iya. Kita kan negara, indeed we are a big country, member of G20, the third largest democracy. Tapi unfortunately masih sedikit belum terlalu banyak orang Amerika yang memahami Indonesia. Kita perlu promosi. Nah, bantuannya Iya. Dari kita This lagi generation. ya kata Bu Lisa katanya you have to be the bridge gitu for the Yeah, don't be the people to missing people- link, people to but you people should be the contact, bridge. gitu. Indonesia too is like a world within itself. Ada orang Manado, orang Batak. So Iya. it's good to know each other's culture gitu. Iya dong. Terima kasih ya Bu Amanda, Bu Bridget, senang banget ketemuan. Tadi saya tuh sebenarnya udah banyak pengen nanya. Ini Iya. kan Batak, Iya. ini Manado. Iya. Percaya nggak kalau kita khususnya di San Bernardino itu banyak anak-anak muda Batak dan Manado yang bikin perkumpulan. Memang sejauh ini masih based on agama. Anak muda Advent tante. Itu iya, saya mereka dari masih muda aja udah mau mencari identitas mereka sebagai orang Indonesia. Saya pernah hadir di acaranya mereka. Mereka bikin acara mulai dari menampilkan kuliner Indonesia sampai kebudayaan Indonesia. Yang menggerakkan adalah anak-anak muda Batak dan Manado. Itu yang bikin saya wow.
Komunitas Indonesia di sini dengan jumlahnya yang paling besar di US gitu ya. We have to embrace the good and the bad gitu kan ya. Bineka Tunggal Ika-nya gitu. Karena banyak komunitas-komunitas yang membentuk diri untuk mereka memelihara atau mungkin juga masih mencari jati diri gitu kan ya. Because when they come here, they're still in the survival mode like your parents. Right. You know, makanya nggak bisa pass down atau talk about their culture so much. Right. And then now you guys are striving to find out your roots. The reality that we have so many different culture background gitu ya, dengan 17.000 pulau di Indonesia pada saat itu nggak bisa komunikasi seperti sekarang ini. But now gimana kita balikin dengan teknologi yang ada, justru kita satuin ini perbedaan-perbedaan itu dan sungguh-sungguh indah. Kita nggak perlu jadi melting pot. Kita bisa jadi mosaic. Everybody have their own color, their own shape. And ini yang betul-betul vivid gitu ya. And then you put it together, pas di present itu bagus banget. We have to be proud our diversity. Bermacam-macamnya juga justru harus kita embrace. Unity in diversity ya. Itu kan Bhinneka Tunggal Ika-nya kita. Itu Pancasilanya kita gitu. Dan Amanda yang perlu Amanda catat, kita di KJRI staff itu 23, kitanya 13, let's say 36. Kita kebayang nggak demografi luas tapi dengan orang hanya 36 orang mengcover seluruh wilayah kerja KJRI LA? Secara logika nggak bisa, tapi kenapa jadi bisa? Karena itu ada namanya togetherness. Makanya papanya sering bilang Superman tuh nggak hebat, super team yang hebat. Makanya kita super team. Makanya di setiap state itu ada WNI yang secara sukarela menjadi first responder kita kalau ada apa-apa, menjadi juru bicara kita di tempat-tempat jadi itu. duta bangsa. Duta itu. Nah, lewat itulah akhirnya terbentuklah pelayanan prima, karena KJRI LA ini adalah salah satu KJRI citizen service. Jadi pesan menlu cuma 3, perlindungan, keberpihakan. Nggak ada yang lebih berharga dari itu menurut menlu. Nah, lewat orang-orang yang ada di berbagai state itulah yang banyak membantu kita. Dan dunia digital juga tentunya ya, makanya kita Indonesia in LA itu harus dipantau. Itu adalah media sosial resmi kita. Selalu kita update himbauan terbaru, pengumuman terbaru, kemudian ada pengumuman-pengumuman dari government lokal untuk kepentingan WNI kita dan diaspora kita. Ada kejadian kebakaran lah, apalah dan sebagainya. Makanya kita selalu gencar banget. Nah, siapa tahu Amanda akan menjadi salah satu orang yang juga ikut men-podcast atau memviralkan hal-hal yang perlu diketahui oleh halayak ramai yang ada di wilayah kerja kami. Kalau saya cuma pesannya satu, Indonesia tuh ada di mana-mana. Jadi kalau Ibu Amanda sempat, nanti saya akan kasih kontaknya teman-teman yang dari Advent Youth. Kerja bareng, kolaborasi, bikin Indonesian Incorporated, nggak cuma di LA, tapi di Amerika. Pesan saya kompak, solid, bukan hanya dengan satu suku, tapi dengan semua suku dan semua agama. Solid itu yang paling penting. Problemnya belum terlalu sekarang ini, tapi terus semakin lama semakin baik. Jadi tolong dibantu dari anak-anak muda dari New York dulu, dari yang grup Minahasa nanti ke grup yang lain. Terus networking tuh paling penting. Intinya solid, yang kedua adalah networking. Kalau udah networkingnya bagus, tinggal kerja keras. Wow, what is this? VIP room. Oh, keren banget Pak, modern banget loh. Ini wall of fame-nya Konsul Jenderal ini. Thank you so much. Ketemu lagi ya. Thank you so much. Tolong bosan cari. Makasih ya Pak. Sampai ketemu ya. Pak Fadli. Aku antar ke bawah. Oh, oke. Bu Popi. Oh ya, Terima kasih Pak. Okay, thank you so much Bapak Konjan Saud Krisnawan for all the hospitality buat kita. Terima kasih banyak It was Ibu such an Popi. experience. Oh my God. Iya, Thank you so Bapak much. Fadli, terima kasih banyak. We appreciate this so much and we learned a lot. Thank you for supporting us. Itu ada kantin Garuda, guys. Ini kantin Garuda yang jualan ini dari perwakilan Masjid At-Thohir itu. Oh, bagus banget. Jualan apa?
Hari ini ada nasi rendang. Hah? Udah tinggal 3 lagi makanan yang lain tadi udah habis. Oh. Nasi bakar ikan teri Wih. sama sayur lodeh. Udah lama Ibu ininya kerja di kantin. Ada kantin loh. Alhamdulillah, take turn. Take turn. Oh, Iya, ganti-gantian jualannya. Kadang-kadang orang lain minggu ini bagian dari Masjid Info. Oh gitu, masjid Iya. ada 2 kan ya? Iya. Satu di San Bernardino, satu Iya. di Atohir. Iya. Oh oke. Kadang Buddha, kadang Hindu, kadang Manado, ganti. Oh gitu, ganti-gantian yang bisa jualan di sini. Ada Oh bagus, fair ya, fair banget. jadwal pun kita undi. Jadi nggak ada favoritnya sama Nggak siapa? Bagus. Alhamdulillah, fair. Advent, Iya. gereja, baru Katolik, Iya, Hindu. Krama Bali, Buddha. Oh hebat. Kita kan sebenarnya Bu mau mampir atau Bu, cuman karena katanya lagi renovasi. Banyak orang Indonesia ya Bu di masjidnya? Nanti pembukaannya mau lesehan. Oh mau lesehan? Kita nanti 10.000 subscriber mau lesehan juga, mau Iya. liwetan. Dulu Masjid Atohir tuh kita udah 3 tahun ya. 200-300 orang ada? Ada. Oh, Lebih. Oh lebih. Ada Sunday school, ada madrasah di atas, ada. Jadi kalau ada anak muda dari sampai high school itu alhamdulillah ada kelasnya. Ada youth juga, ada youth group, ada study Islamnya. Oh iya, Ada. ibu-ibu namanya siapa Bu? Kenalin Bu. Ini ibu siapa? Saya Halimah. Oh Ibu Halimah, ini Saya Zainab. Ibu Zainab sama Ibu Halimah. Ini Fatimah, enggak? Amanda, ini Amira beneran. Makasih ya ibu-ibu. Saya waktu itu di LA Time. Ayam goreng lengkuas dia suka banget. Ini Pak Afat, Masjid Atohir presidennya. Terus di bawah saya. Ada artis. Ternyata kita interview artis. Pas dia yang jualan lagi. Iya, pas yang jualan lagi. Aduh, kapan lagi cuy? Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Itu Pak Kondannya Pak Saud Krisnawan itu cool banget, keren men. Dan jangan lupa guys, yang kita selalu ingetin, selalu support Indonesian owned businesses ya. Itu penting banget yang ada di Amerika, ataupun kalau kalian lagi ada di Eropa atau di mana, you know, just support each other ya. Itu penting banget. Ya kan, Bang Lewi? Oke, guys, kita lagi di Moon Shadows di Malibu. Oh my god. Kita diundang sama Kak Ira, suaminya Andrea yang punya Moon Shadows ini gitu. Keren banget. Kita tuh karena udah terlalu sibuk banget tadi, jadi akhirnya telat, jadi kita nggak bisa catch sunsetnya. Tapi tadi on the way ke sini sunsetnya was beautiful. Tapi semoga nanti kita mungkin bisa visit lagi ya. Kita bisa kasih lihat Pacific Coast Highway, Malibu tuh keren banget. Oke, kita masuk ke dalam dulu ya, kita lihat-lihat. Well, last week, believe it or not, we got nominated top 100 restaurant from Yelp in the USA. Nice. So,